Halo Mitra Kode Indonesia, kita bertemu kembali pada tutorial Knockout.js dan kali ini kita akan membahas mengenai proses data binding menggunakan if dan if not. Oke, if dan if not. Oke, kita langsung saja ke editor pengkodean. Saya di sini menggunakan sebuah file bernama 10 HTML, di mana di dalam HTML ini sudah saya hubungkan dengan knockout.js-nya di sini. Oke. Kemudian saya sudah hubungkan dengan 10 JS file script kita yang namanya 10 JS. Kemudian di dalam body ada sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat unordered list. Oke, ini dia unordered list yang nantinya unordered list di sini akan menampilkan data-data di dalam array yang terdapat di 10 JS ini, di mana penyusunan arraynya sesuai dengan knockout.js. Oke, sekarang kita langsung ke 10 JS-nya. Sini. Nah, kita ciptakan sebuah objek dengan perintah function bernama VM. Oke, kemudian nantinya VM ini diletakkan di sini. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita definisikan dulu self-nya, var self sama dengan this. Ini menunjukkan bahwa self ini adalah objek VM-nya. Oke, self kemudian kita isi dengan data provinsi sama dengan KO observable. Oke, isinya adalah array. Oke, seperti ini dia. Jadi isi arraynya ada banyak, yaitu nama provinsi dan nama ibu kotanya. Jadi misalnya kita buat pertama itu adalah prof. Oke, prof misalnya Sumatera Utara, kemudian ibu kota Medan, seperti itu. Oke, kita copy aja nih, kita paste di sini, paste. Oke, ada 4, misalnya Sumatera Selatan, Sumatera Barat aja, ibu kotanya Padang, kemudian di sini Nangro, Aceh Darussalam, ibu kotanya 0. Jadi misalnya tidak ada isinya. Oke, ibu kotanya 0. Kemudian terakhir adalah misalnya Jawa Timur, ibu kotanya adalah Surabaya. Oke, seperti ini. Kemudian setelah selesai ini, maka knockout-nya melakukan apply binding ke 6 objeknya ini, new VM. Seperti ini dia. Oke. Nah, sekarang inilah yang akan kita tampilkan di 10 HTML. Jadi UL-nya kita binding ke sini, ke provinsi. UL data bind. Oke, karena provinsi ini isinya banyak, maka kita pakai kata for each. Itu provinsi. Kemudian di LI-nya seperti ini. LI akan tampil isinya apabila ibu kotanya ada isinya. Oke, jadi cara periksanya seperti ini. LI kita data bind pakai kata if ibu kota, apabila ibu kotanya ada, maka tampil seperti ini. Provinsi titik 2, sini B, kita bind B-nya. Oke, kita bind ke kemana? Ke apa namanya ini? Prof. Oke, seperti itu. /B. Kemudian
seperti ini. Baru kita B lagi, B kita data bind mana ke teks, karena ini teks ya, tampilnya ke mana ini, ke ibu kota. Oke, seperti itu, slash B seperti ini. Ini saya tambahin kata-kata di sini, ibu kota titik 2. Oke, seperti itu dia. Kita simpan dengan Ctrl S. 10 JS nya juga kita simpan. Kemudian kita ke Google Chrome, kita masuk ke programnya localhost /tutorial/knockout.js. Ini dia 10 HTML, kita jalankan. Oke, jadi yang kita maksudkan tadi adalah if apabila ibu kotanya ada isinya, maka seluruh LI-nya ini tampil. Coba lihat di sini. Jadi yang tampil itu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Kenapa Nangro Aceh Darussalam tidak tampil? Karena ibu kotanya 0. Oke, sekarang seandainya kita ganti ini dengan if not, apa yang terjadi? Oke, kita simpan dengan Ctrl S, kita refresh. Jadi yang tampil hanya Nangro Aceh Darussalam, karena ibu kotanya yang dicek adalah apabila ibu kotanya tidak berisi. Itu maksudnya if not di sini. Nah, kita balik ke if lagi. Oke, kalau if tadi, maka nampillah semua provinsi yang punya ibu kota. Apabila seperti ini, apa efeknya? Kita lihat. Maka yang nampil adalah provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tanda seru di sini artinya menyatakan tidak atau not. Bagaimana dengan tanda seru 2 kali? Kita simpan lagi. Kita lihat efeknya. Maka dia kembali seperti semula. Kenapa? Karena 2 kali tanda seru di sini menyatakan tidak, dan tanda seru kedua menyatakan ya. Oke, itu pengertiannya. Jadi kira-kira demikianlah teknik data binding menggunakan if dan if not, dan kita akan bertemu kembali di video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.